Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan beberapa aspek yang saya katakan yang tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi berdasarkan energi yang kamu miliki. Oke guys, kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi energi kamu. Apakah situasi energi kamu mengalami situasi perubahan atau memang energi tersebut terjebak di dalam situasi yang kesakitan. Kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki, dan saya kembalikan terhadap pola pemikiran diri kamu terhadap setiap kartu yang saya ambil. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana reaksi energi yang kamu miliki terhadap sisi batin. Apakah sama-sama saling sinkron atau memang tidak saling sinkron? Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Star, di mana kemunculan kartu The Star ini berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dengan Libra. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk menjabarkan terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya flashback terhadap kehidupan diri kamu ketika menjalankan situasi di masa lalu, baik secara sendiri ataupun baik secara memiliki pendamping ataupun memiliki situasi pekerjaan. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap kehidupan yang pernah kamu jalankan, menerima suatu kesempurnaan. Semuanya berjalan sesuai dengan harapan kamu. Semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi yang kamu inginkan. Mulai dari sisi materi, mulai dari sisi pekerjaan, mulai dari sisi perasaan, mulai dari sisi pemikiran kamu. Semuanya sesuai dengan apa yang kamu harapkan, guys. Akan tetapi, ketika diri saya mengarah terhadap kehidupan yang kamu jalankan untuk saat ini dan termasuk terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, seakan-akan kesempurnaan yang pernah kamu nikmati dan kesempurnaan yang pernah kamu terima di kehidupan masa lalu, kini tidak lagi kamu dapatkan.
Bisa saja kesempurnaan yang tidak kamu dapatkan tersebut dipengaruhi oleh energi yang berada di sekeliling kamu. Bukan hanya energi yang berada di sekeliling kamu, akan tetapi energi ini pun bisa saja berasal dari dua sisi. Sisi pertama dari pasangan kamu, sisi kedua dari materi kamu, ataupun dari sisi lainnya. Mungkin kesempurnaan itu tidak lagi kamu rasakan dari sisi pekerjaan. Ini dia guys. Akan tetapi, ketika diri saya menarik dari unsur airnya, unsur udaranya, dan mengkaitkan terhadap zodiak Aquarius, mungkin ketika satu energi berdampingan terhadap diri kamu, saya melihat satu energi ini lebih mengutamakan yang namanya pergaulan. Dimana ketika diri dia mengutamakan situasi pergaulan, kemungkinan pergaulan tersebutlah yang membuat diri dia terjebak di dalam situasi yang namanya suatu pengkhianatan. Dari kata pengkhianatan tersebutlah menimbulkan diri kamu merasakan situasi kesedihan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Gemininya, mungkin kesempurnaan yang tidak lagi kamu dapatkan karena memang satu energi yang sempat berdampingan terhadap diri kamu, ibaratnya dalam kategori seseorang yang penuh dengan bermuka dua. Mungkin secara hadapan terhadap diri kamu, dia melakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tetapi di balik itu semua, dia memperlakukan diri kamu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih mengkaitkan terhadap zodiak Gemininya, satu energi ini saya melihat penuh dengan sifat perselingkuhan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Libra, di mana zodiak Libra ini saya kaitkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, mungkin kemungkinan guys, diri kamu salah satu energi yang kategori seseorang yang tidak bisa mengambil satu keputusan. Apakah keputusan ini bersifat positif atau memang bersifat negatif, kamu belum bisa untuk mengambil hal tersebut. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Apa yang menyebabkan diri kamu tidak menerima kesempurnaan itu kembali? Muncul kartu Price of the Disc. Di mana kemunculan kartu Price of the Disc ini apabila saya mengkaitkan energi yang kamu miliki dan saya memposisikan energi tersebut di depan dan ada satu energi yang berada di belakang kamu. Kemungkinan satu energi yang berada di belakang kamu sedang mengendalikan diri kamu. Di mana ketika diri dia mengendalikan diri kamu, baik dari sisi materi, baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi perasaan, ataupun baik dari sisi pekerjaan kamu, seakan-akan satu energi ini meletakkan posisi kamu agar diri kamu tidak berada di dalam kenyamanan, tidak berada di dalam kestabilan, tidak berada di dalam kebahagiaan, tidak berada di dalam kemakmuran. Makanya saya mengatakan terhadap diri kamu yang dari awal tadi kamu tidak lagi menerima suatu kesempurnaan, baik secara perasaan ataupun secara batin. Seseorang ini sudah mengendalikan diri kamu, sudah menghancurkan diri kamu, sudah memberikan diri kamu rasa kesakitan, sudah tidak menghargai diri kamu. Kita lihat kartu di bagian bawahnya. Muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu Queen of Swords ini, baik pria ataupun wanita sedang duduk di atas kursi singgasananya. Di mana ketika diri dia
sedang duduk di atas kursi singgasananya, ada sesuatu hal yang sedang dia pikirkan. Di mana ketika diri dia memikirkan sesuatu hal ini, tangannya pun memegang suatu pedang. Kalau saya menarik kata pedangnya, kemungkinan diri kamu untuk saat ini berpikiran masih ada suatu hal yang ingin kamu percayai. Kamu masih memiliki suatu keyakinan di mana keyakinan tersebut mungkin bisa saja bersumber dari situasi kekuatan. Kekuatan ini terletak di dalam sisi batin kamu. Masih ada unsur kekuatan yang saya rasakan dari energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kekuatan inilah yang membuat diri kamu mampu untuk bertahan. Kekuatan inilah yang memberikan diri kamu mampu berpikiran secara sehat. Kita lihat kartu di samping dari Queen of Swords. Muncul kartu The Moon. Berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, kemungkinan ada hal yang sangat misterius belum bisa kamu bongkar di sini. Kamu masih bisa menebak-nebak apa yang menjadi permasalahan yang saya terima ini. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, dari hal misterius tersebut membuat diri kamu berada di dalam situasi pertengkaran. Mungkin kalau saya mengkaitkan terhadap hubungan yang selama ini kamu jalani, baik secara LDR ataupun secara toksik yang hanya sekedar numpang lewat, ataupun secara hubungan rumah tangga, saya melihat hubungan tersebut semuanya bersifat suatu pertengkaran. Kamu berusaha untuk menenangkan situasi tersebut, tetapi situasi tersebut tidak bisa kamu tenangkan karena satu energi menginginkan situasi tersebut agar hancur. Ini dia guys, kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, mungkin kartu The Moon ini seseorang atau satu energi penuh dengan situasi kebohongan. Lain di mulut, lain di perasaan. Mulut berkata A, tetapi perasaan berkata B. Mungkin satu energi ini seseorang yang penuh dengan aura negatif, sehingga membuat diri kamu berada di dalam situasi yang dikendalikan. Ini dia guys, kalau saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut tetapi fokus terhadap kartu The Moon-nya, ada dua arti. Arti pertama, hal misterius akan membuat diri kamu berada di dalam situasi ketenangan. Arti kedua, dari sisi negatif, The Moon ini bisa saja dalam kategori black magic. Kalau saya mengkaitkan dan menarik kata black magic, kemungkinan kesempurnaan yang tidak lagi kamu dapatkan, yang dimana kesempurnaan itu dikendalikan oleh seseorang, yang dimana pengendalian tersebut berasal dari kata black magic. Black magic sedang mengendalikan diri kamu. Kalau saya menutup kartu Price of the Dicks, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Fool. Kemunculan kartu The Fool ada dua arti. Arti pertama, satu energi beranggapan terhadap hidupnya merupakan kehidupan yang sangat bodoh. Arti kedua, The Fool ini seakan-akan satu energi beranggapan dan mengharapkan suatu kemurnian, suatu kesucian, dan ingin bergerak walaupun pergerakan tersebut tidak memberikan diri dia suatu keuntungan. Dia selalu ingin bergerak walaupun situasinya hanya berputar-putar. Nah,
Kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu The Fool terhadap kemunculan kedua kartu sebelumnya berupa The Moon dengan Queen of Swords, kemungkinan hal misterius yang akan mengubah kehidupan kamu, di mana hal tersebut memberikan suatu kemurnian, suatu kesucian terhadap diri kamu, yang dimana tadi seseorang yang telah mengendalikan diri kamu dari unsur black magic, saya melihat justru black magic tersebut akan kembali terhadap orang yang membuatnya, dan diri kamu akan secara perlahan-lahan menerima suatu kemurnian. Kita lihat bagian ketiganya, guys. Apa yang akan terjadi untuk kedepannya? Muncul kartu berunsurkan api berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus terhadap kartu Strength, di mana kartu Strength ini hanya berlambangkan zodiak Leonya dan memiliki arti suatu kekuatan, di mana kekuatan ini mendapatkan suatu sifat yang optimis. Kemungkinan untuk kedepannya, saya melihat dan merasakan dari energi yang kamu miliki. Apabila saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu The Fool, ada situasi kemurnian yang sangat kuat untuk kamu terima ke depannya, di mana situasi tersebut akan kembali membuat diri kamu menerima suatu kesempurnaan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Strength, bagaimana kartu di sampingnya, guys? Kita lihat muncul kartu King of Cups. Seseorang yang akan mendapatkan suatu kekuasaan, seseorang yang akan mendapatkan suatu kestabilan, seseorang yang akan mendapatkan suatu kemakmuran. Kemunculan kartu King of Cups, kalau saya mengkaitkan dengan kemunculan kartu Strength, kemungkinan untuk kedepannya diri kamu akan menerima situasi kestabilan, di mana kestabilan tersebut sangat kuat untuk kamu dapatkan. Ini dia, guys. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. The Tower ini ada dua arti. Arti pertama, satu energi sedang berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dari rasa kehancuran. Arti kedua, seseorang atau satu energi, saya lihat di sini, sedang menerima suatu kehancuran di sini, guys. Di mana rasa kehancuran tersebut karena memang dulunya dia memiliki suatu kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut dia salah gunakan. Ini dia, guys. Kamu tinggal menempatkan diri kamu saja. Apakah ketika diri kamu di masa lalu kamu memiliki suatu kekuasaan, atau memang kekuasaan tersebut membuat diri kamu hancur? Atau memang ketika diri saya melemparkan ketiga kartu ini untuk kedepannya terhadap energi di luar dari energi kamu, kemungkinan energi tersebut akan menerima suatu kehancuran, di mana kehancuran tersebut berupa ketidakstabilan, berupa ketidakbahagiaan. Kamu akan mendengar hal tersebut akan terjadi, guys. Ini dia. Nah, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.